Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari pada siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu pada hari ini. Berikan kami hikmat, pengertian yang daripada Tuhan, supaya setiap firman yang kami dengar bisa kami mengerti dan kami bisa menerapkannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, pada hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk belajar firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Maka bangunlah ia atau Nabi Elia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb." Nah saudara, pada siang hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa waktu itu Nabi Elia dikejar-kejar oleh istri dari Nabi Ahab, yaitu Isabel, dan juga oleh Raja Ahab. Nabi Elia diburu untuk dibunuh, untuk diambil nyawanya. Dan ketika Nabi Elia mendengar hal itu, bahwa dia akan dibunuh oleh pasukan-pasukan raja, maka Nabi Elia waktu itu secara manusia dia merasa stres dan dia merasa ketakutan. Sehingga Alkitab berkata Nabi Elia bangun kemudian lari dan dia menuju ke Gunung Allah. Nah saudara, waktu Nabi Elia mengalami persoalan, dia nyawanya akan dicabut, dia akan dibunuh, Nabi Elia pada waktu itu sangat takut sekali. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Elia pada waktu itu? Alkitab berkata, Nabi Elia pergi ke Gunung Allah. Tiba-tiba Nabi Elia ketika dia berlari, dia diberi Tuhan makanan dan minuman, dan oleh kekuatan makanan dan minuman itu dia ke sebuah tempat, ke destinasi tempat yang bernama Gunung Horeb, yaitu tempat di mana orang-orang zaman Perjanjian Lama mencari petunjuk Tuhan di situ. Nah, di sini kita belajar bahwa ketika kita mengalami persoalan, kita harus memprioritaskan mencari petunjuk Allah. Nabi Elia ketika dia akan dibunuh, dia sangat stres sekali, saudara-saudara. Mungkin bisa bayangkan orang yang sakit dan sakitnya itu bisa diprediksi oleh dokter akan membuat dia mati pun juga pasti akan takut. Nah, ini bisa saudara bayangkan, Nabi Elia di depan matanya sendiri dia dikejar-kejar pasukan, dikejar-kejar kematian. Dia merasa sangat takut sekali ketika dia akan dibunuh. Dan yang dia lakukan, dia bukan cari orang hebat, dia bukan cari orang-orang yang ingin membelanya, dia bukan cari manusia, tetapi Alkitab berkata dia pergi ke sebuah tempat untuk meminta petunjuk Tuhan, yaitu ke Gunung Horeb. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita, ketika kita mengalami persoalan, carilah Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Di dalam pasal selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya, ketika Nabi Elia mengalami masalah, dia mencari Tuhan di Gunung Allah. Alkitab berkata, Nabi Elia diberi petunjuk, dia kembali untuk pelayanan lagi, dan Tuhan menyertai Nabi Elia di dalam pelayanan sehingga mengalami keberhasilan di dalam pelayanan yang dia kerjakan. Nah saudara, mungkin saat ini hidupmu mengalami tekanan, mengalami masalah, mengalami persoalan-persoalan yang di depan mata saat ini mengejar engkau dan membuat engkau merasa takut dan membuat engkau merasa khawatir. Nah firman Tuhan mengajarkan kepada kita, carilah Tuhan, sujudlah, berdoa, minta petunjuk kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya mujizat Tuhan akan Tuhan berikan kepada saudara. Saya masih teringat dengan salah seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Apa reaksi pertama dia ketika dia kehilangan hartanya, anak-anaknya meninggal, dan dia mengalami sakit yang begitu menggerogoti tubuhnya. Reaksi pertama Ayub, Alkitab berkata dia sujud kemudian menyembah kepada Tuhan. Ini merupakan gambaran ketika Ayub kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan kesehatannya. Yang dia cari adalah Tuhan, bukan manusia, bukan benda-benda yang menyelamatkan dia, tetapi yang dia cari adalah Tuhan.
Dan ketika Ayub sujud menyembah kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, mujizat Tuhan berikan kepadanya. Dan di pasal terakhir dari kitab Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saya mau berkata, ketika saudara mencari Tuhan di tengah-tengah persoalan yang saudara alami, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk saudara. Carilah sumbernya, carilah pertolongan yang daripada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan mujizat di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa. Jika kami sudah belajar untuk kami mencari Tuhan ketika mengalami persoalan, ingatkan kami senantiasa, supaya di dalam kehidupan kami ketika kami mengalami masalah, kami memprioritaskan mencari Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajari kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.